Sebentar ya, Ce. Iya. Ini saya. Iya. Adek, sebentar ya, Dek. Kakak kenapa? Haus? Ade haus? Sebentar ya. Memang ibunya kemana, Kang? Di rumah, Ce. Kirain istri berangkat aja, suami ngurus anak di rumah. Nggak taunya, nggak berangkat pun suami ngurus anak ya. Ini gantian, Ce. Bagus. Suami saya, ampun, malu sekali. Kalau saya mau berangkat, sekalinya ngancam, mau nikah lagi. Nikah lagi? Laki-laki mau enaknya aja, Kang. Nyuruh berangkat, biar dia bisa santai-santai di rumah. Nggak berangkat, tetap aja pekerjaan saya ngurus. Ngurus rumah, ngurus anak. Pakai ngancam mau nikah lagi. Iya, Ce. Maaf, Ce. 15.000. Untuk mah enak itu, bisa santai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceng, Aceng. Ya ampun. Motornya nggak ada. Ampun Aceng. Jangan-jangan dia... Apa lihat-lihat? Kenapa kamu cemberut, Dang? Emak tahu. Pasti kamu dari ATM kan? Terus pas mau ambil uang 50 juta, uangnya nggak ada. Ngelucu. Emak mah, papanya Debitnya lagi sensitif itu. Kenapa? ATM-nya ketelen? Apa pas ngecek saldo, uangnya tinggal 20.000? Ya Allah, emak lupa ya. Papanya Debitnya kan orang kaya. Masa orang kaya uang di ATM-nya tinggal 20.000? 10.000? Hahaha, nggak lucu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aceng pasti ke rumah Entin ini. Terima kasih ya Bu Dokter. Sama-sama Bu Zainab. Bang Idoy, yuk. Sebentar, Nak. Ini kamu kesini mau periksa hamil terus keguguran apa mau konsultasi aja sama Bu Dokter? Bang Idoy, Aye kagak hamil. Aye cuman mau ngobrol-ngobrol aja sama Bu Dokter. Kamu nggak hamil? Kagak Bang Idoy. Bang Idoy, Iya, Nak.
Pak dokter, ternyata Pak dokter teh benar atuh. Jenab nggak hamil, nggak keguguran juga Pak dokter. Iya Pak Idoy. Iya udah deh, Pak Dokter, Bu Dokter, kita pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak dokter, enggak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, maaf ya. Yuk. Ibu Zainab, Bu Ati hamil, jadi banyak perempuan Ciraos yang merasa Popon juga seperti itu. oh iya lah, saya sudah bicara sama Pak Ustadz. Dan Pak Ustadz mengizinkan kita menikah di Ciraos. Pak Ustadz menawarkan balai warga atau gelanggang olahraga yang dibangun Mbak Bebos untuk dipakai sebagai tempat resepsi pernikahan. Kamu tidak bilang kalau acaranya di sini, Wan? Maksud saya di rumah ini? Saya juga sudah bilang seperti itu sama Pak Ustadz. Kata Pak Ustadz silahkan. Lah, kamu bersedia kan menikah dengan saya? Kamu, Wan? Memangnya kamu masih perlu menanyakan hal itu? Ini kalau kata pemerintah kan harus vaksin nih. Ini kamu udah vaksin belum? Hah? Saya nggak mau divaksin Aduh, saya takut. Gaya doang selangit kamu mah. Gitu aja takut divaksin. Vaksin itu halal, aman lagi. Tetep aja, saya teh masih takut, pedut. Mendingan saya jalanin protokol kesehatan aja. Ya, yang penting kan tetap sehat. Ceng. Prokes itu memang wajib. Tapi kalau sekarang ada vaksin, ya kita juga wajib vaksin. Itu kalau kita vaksin, Ceng, itu bisa mencegah gejala terburuk apabila kita terpapar COVID-19. Lagian juga kan vaksin itu membentuk kekebalan tubuh kita. Selain melindungi diri kita, melindungi diri orang lain juga. Oh gitu, saya baru tahu. Baru tahu kan? Nah, sekarang mau divaksin nggak? Iya, mau. Pinter Baskoro. Malah saya yang disuruh tanya sama nenek-nenek sok-sokan itu. Ya emoh. Assalamualaikum. Ras, keluar kamu. Kamu sudah terkepung. Burung merak sudah terkepung. Emang dia aja yang bisa bilang terkepung. Assalamualaikum. Ras, keluar kamu. Rumah kamu mau saya bayarin. Keren iki. Waalaikumsalam. Berisik. Ada apa? Kamu lagi ngeteh ya? Ayo, kita ngeteh di rumah saya aja sambil ngobrol. Ada apa? Tadi saya ketemu Baskoro loh. Ras, saya serius iki. Kata Baskoro itu mau mengenang peristiwa masa lalu kamu. Baskoro juga bilang kalau... Berisik! Maaf, Mak. Kalau ngorok saya ganggu, Mak. Berisik ya, Mak. Sok tahu. Ya wes, kalau kamu nggak percaya.
Baskoro bilang kamu itu ditunggu di lapangan. Mau diajak main bola. Ampun burung merak. Saya yakin iki kalau nenek-nenek peot itu sama Baskoro itu sudah saling kenal. Seru iki. Itu teh urusan kamu. Saya tidak bisa ikut campur. Tapi ada baiknya kamu teh bicarakan lagi sama Idan. Maksud saya Neneng. Neneng itu anak kamu, Sao. Iya, Ustaz. Neneng anak saya. Kamu, Ustaz pernah mengajarkan kepada saya untuk bersikap adil. Harus mengambil keputusan secara bijaksana. Jangan berat sebelah dan jangan melakukan pembelaan hanya dengan mengikuti perasaan saja. ya tapi Neneng anak kamu, Sao. Saya mengerti apa yang dirasakan Idan. Dia sudah bertahan lama, Ustaz. Idan. Iya, saya paham. Dan maksud saya, paling tidak Idan bicarakan dulu sama Neneng. Saya akan sampaikan seperti itu, Ustaz. Idan teh menantu yang baik, Ustaz. Meski dulu seperti kebanyakan laki-laki di Ciraos, luntang lantung, keluyuran. Apalagi saat dulu dia sama Inin kemana-mana, tidak jelas. Tapi alhamdulillah, Ustaz, dia mau berpikir maju. Dia mau mengubah hidup dan pandangan hidupnya. Idan sudah banyak belajar, Ustaz. Alhamdulillah. Manusia memang harus banyak belajar. Mungkin belajar dari kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan selama dia masih menjadi pengangguran. Lalu merefleksikan kesalahannya dengan cara pandangan yang positif. Dan akan membawa pada optimis yang besar. Sehingga itu membuat kita akan semakin yakin dalam bertindak. Itu yang sudah diambil Idan.